Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan untuk remaja, hubungan dengan kawan. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Ribut Rukun, terbitan BPK Gunung Mulia. Bagaimana perasaanmu kalau pada suatu hari kamu berpakaian seragam ke sekolah, padahal semua kawanmu berpakaian bebas? Tentu saja canggung. Kamu canggung dan malu kalau berbeda dari kawan-kawanmu. Kamu ingin kelihatan sama seperti mereka. Itu namanya konformitas, yaitu penyamaan diri atau kecenderungan untuk menyamakan diri dengan kelompok. Konformitas timbul karena kebutuhan untuk merasa terhisap kepada kelompok. Sebetulnya, rasa butuh terhisap dan konformitas adalah wajar. Orang tidak senang dibedakan dan disisihkan. Orang ingin diakui dan dihisapkan. Di sepanjang isi Alkitab ada garis yang jelas tentang pokok keterhisapan. Dimulai dari cerita kejadian bahwa manusia terhisap satu sama lain, lalu berita para nabi tentang kamu ini umat milik Allah. Terus ke kabar Injil tentang Yesus yang menghisapkan mereka yang tersisih. Lalu khotbah para rasul tentang terhisapnya orang percaya dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dan diakhiri dengan wahyu tentang terhisapnya kita dalam barisan orang kudus. Rasa butuh terhisap dan konformitas sangat mencolok pada usia kamu. Sekarang sedikit demi sedikit kamu mulai melepaskan diri dari ikatan dengan orang tua. Lalu sebagai pengganti kamu mulai mencari bentuk-bentuk hubungan yang baru di luar keluarga. Pada tahap ini, orang-orang itu adalah kawanmu di sekolah. Dan untuk membuka hubungan itu, kamu merasa perlu menyamakan diri dengan kawan-kawanmu supaya kamu diterima oleh mereka. Konformitas yang paling mencolok adalah dalam hal penampilan. Kamu kurang senang kalau terlalu beda dari kawan-kawanmu dalam hal potongan rambut, mode pakaian, sepatu, tas, dan sebagainya. Begitu juga dalam hal bahasa. Bukankah kamu mempunyai kamus vocab? Hanya kamu dan kawan sebayamu yang mengerti istilah-istilah seperti bokap, nyokap, Rustam, Kut, Doi, Boksi, si Okap. Kamu ingin mengikuti apa yang sedang jadi mode di antara kawan-kawanmu. Oke, saya mengerti. Kamu ingin diterima dan terhisap dalam dunia kawan-kawanmu. Kamu ingin menjadi seperti mereka. Tetapi itu tidak usah berarti mengorbankan kepribadianmu. Misalnya, kamu sudah berpendapat tidak mau menjadi perokok. Motivasimu jelas, merokok merugikan kesehatan. Itu prinsipmu. Lalu kamu berada di tengah-tengah kawanmu yang sedang merokok. Kamu menolak ajakan mereka, dan mereka mengejek. Pengecut, anak kemarin, kuno. Pada saat seperti itu, kepribadianmu sedang diuji. Menyerah? Masakan kamu mengorbankan kepribadianmu hanya karena takut disebut kuno atau pengecut? Kalau kamu menolak, mungkin kamu akan kehilangan kawan. Tetapi kalau kamu menyerah, kamu akan kehilangan kepribadian. Mana lebih susah dicari? Dalam buku The Lonely Cloud, David Risman mengamati gejala bahwa banyak orang menjadi underrated
atau dikendalikan pihak-pihak di luar dirinya seperti kawan, iklan, dan massa, ketimbang menjadi inner directed, artinya berkelahi dengan prinsip, pandangan hidup, dan kaidah yang built-in dalam dirinya sebagai hasil pendidikan yang pernah diterimanya. Kalau orang menjadi other directed, apa yang ia lakukan? Pakai, beli, baca, tonton, pikir, percaya, dan sebagainya sebenarnya bukanlah keluar dari dirinya sendiri, melainkan karena ditentukan pengaruh pihak lain. Ia membiarkan dirinya dibawa angin galor kidul. Sebagai seorang remaja, kamu sekarang sedang mempunyai proyek yang sangat penting. Kamu sedang membangun masa depanmu. Apa hubungannya masa depan dengan kawan-kawan sekarang? Erat sekali. Keterhisapanmu dengan kawan-kawan bisa menguatkan proyek pembangunan masa depanmu itu, atau sebaliknya, merusakkan. Kawan-kawan berfungsi sebagai teladan peran atau role model yang positif atau yang negatif. Teladan atau pengaruh yang sekarang kamu terima itu akan mewarnai masa depanmu, karena masa depan bukanlah apa yang akan kita hadapi nanti, melainkan apa yang sedang kita ciptakan sekarang. Di mana ada orang yang mau punya madesu. Oh, maaf untuk om-om dan tante yang kurang paham bahasa remaja. Madesu artinya masa depan suram. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi anak-anak kami yang remaja, agar mereka bisa bertumbuh secara dewasa menurut kepribadiannya, bukan dipengaruhi oleh lingkungan yang negatif. Amin. Setiap hari rahmat-Mu